Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Sudah ada di hadapan saya untuk bahan bonsai jenis tauci. Di sini saya nanti mau melakukan untuk menentukan titik tumbuh tunas terusan as mahkota. Nah, yang jelas nampak terlihat di sini ada dua. Nah, nanti saya mau menentukan untuk tumbuh titik tunas as terusan mahkotanya pakai yang mana, dan kemarin juga saya sempat panjang lebar ya untuk ngobrol sama teman-teman yang lebih senior, tapi nanti ke depan mungkin masih bisa di konsep ulang ya, nanti mau pakai yang ini atau nanti pakai yang ini. Oke, di sini nanti sebelum saya mau membahas untuk dimana saya mau menunjukkan atau berbagi ke teman-teman untuk terusan as mahkota, sedikit spill untuk bahan ini. Mungkin ada teman-teman yang baru menemukan di channel saya atau baru bergabung di channel saya di channel YouTube Bonsai Gembong di seputar belajar budidaya bahan bonsai dari nol. Untuk bahan ini dulu kecil ya, dari budidaya cangkok sejari sekian tidak ada, kecil lagi. Ini dulu dari bahan Mas Nurdin. Mas Nurdin ini masih di area seputaran tempat saya berada ya saat ini. Rumahnya deket, tidak ada 1 kilo. Beliau orang lama di seni proses membuat bonsai. Dia sudah sekitar 14-15 tahun lebih ya. Kalau saya sekitar pertengahan pandemi kemarin saya baru mulai budidaya dan belajar proses program membuat bahan dasar. Oke, untuk bahan ini pernah saya update ya, sering sekali ke video saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Dulu pas saya update pertama ini kalau tidak salah pas pengenolan ya. Nah, jadi setelah batang utama sama program akar maksimal ini saya nolkan dulu, dibantu sama temen deket juga di area Sukoharjo Selatan. Nah ini dia, ini Mas Bibit ya. Nah, setelah saya lakukan pemotongan, mulai ada beberapa mata tunas saya arahkan, dan di sini dulu yang di cabang pertama ini dulu hasil sambung susu ya, tempel. Jadi saya memanfaatkan cabang yang tidak terpakai dari seputaran di area atas ini ya, saya tarik ke bawah, saya tempelkan di sini, dan alhamdulillah di awal saya mencoba sempat gagal mati, kemudian saya ulang lagi dan alhamdulillah berhasil ya. Terus untuk di background sini dulu juga hasil tempel ya, sambung susu saya memanfaatkan dari titik tumbuh tunas dari cabang kedua di sini, di bawah belakang sini ada mata tunas, saya tarik sini, saya tempel dan langsung berhasil. Karena apa, saya pernah mencoba di sini, langsung saya terapkan untuk di background sini dengan teknik tempel atau sambung susu, sekali pengerjaan langsung berhasil. Untuk tauci sendiri, tempel atau sambung susu sangat cepat sekali ya, paling sekitar 3-4 bulan sudah nempel, berani dipotong. Tapi hati-hati, ada pernah saya berbagi juga untuk pas pemotongan tempel kedua cabang ini ya, antara cabang pertama dan background. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, atau nanti bisa saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Oke, terus untuk pengepresan as ke atas di sini, sebelum saya lakukan untuk pengepresan dulu itu pernah saya lakukan sambung sisip ya untuk as yang besar di sini. Terus alhamdulillah berhasil. Tapi untuk sambung sisip bahan bonsai tauci memang sedikit lama. Dulu itu hampir nyampe 2 bulan itu entres pucukannya saya sambung sisip itu masih
turun ke bawah sini hampir 2 bulan. Setelah saya biarkan dan saya cek itu masih nampak sehat hijau, saya biarkan dan 3 bulan pas baru berdiri. Nah, setelah tumbuh subur ke atas, untuk pengepresan di sini tidak langsung saya pres ya. Setelah kalau tidak salah 3 bulan yang lalu itu saya seperti halnya saya lakukan mencangkok ya, saya kupas dulu selama 3 bulan. Saya tunggu tidak ada tumbuh titik mata tunas. Kemudian untuk los pucuknya saya potong, tapi tidak dimotongnya, tidak dikupasan di sini. Saya potong di atas, tapi masih ada tumbuh cabang di atas. Dan alhamdulillah setelah pemotongan sekitar 2-1 bulan keluar mata tunas. Saya cek, saya update juga videonya untuk teman-teman, dan alhamdulillah di sini mata tunas yang saya mau pakai sudah alhamdulillah kuat. Kemarin sempat saya rapikan di sini kurang lebih sekitar 2 hari yang lalu. Saya kasih salep kambium setelah kering. Nah, di sini saatnya nanti saya mau melakukan untuk menentukan arah di mana untuk tajuk terusan Asmahkota ya. Nanti saya mau pakai mana, ini akan saya tentukan. Kemarin juga sempat ngobrol panjang lebar sama temen-temennya. Oke, saya langsung mau mencoba untuk mengerjakan. Nah, seperti apa dan apa yang saya sampaikan ini nanti mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan memberi motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Kurang lebihnya untuk bahan ini memang saya ambil lembuka dari sebelah sini. Toh nanti kalau kita posisi naik pot, walaupun mau kita reposisi goyang ke kanan ke kiri atau kita rundukkan ke sebelah sini atau ke sebelah sana, itu nanti finish pas posisi bahan ini mau dikonsep di pot seperti apa. Dan untuk bahan ini sendiri jelas ya, untuk gayanya informal ya. Nah, jadi di sini sudah saya mencoba dan menentukan untuk konsep ke depan tajuk terusan Asmahkota. Sebenarnya di sini ada 2 opsi ya untuk posisi pengambilan saat ini. Seperti apa, kalau saya perhatikan untuk terusan mahkota sebenarnya di sini juga bisa, untuk terusan ke atas bisa juga pakai ini. Kalau saya rasa secara logika nanti kalau pakai yang ini tentunya ini kita naikkan ya, kita naikkan, ini kita turunkan. Terus di sini kalau kambium menutup seperti ini ke atas begini ya, sepertinya juga enak. Tapi saya ambil kesimpulan nanti saya ada mata tunas kecil di sini ya, nampak terlihat. Saya nanti ke depan mencoba mau pakai yang di sini. Jadi nanti kambium kalau jalan bisa lari ke sini, terus pakai terusan di sini. Ini sengaja saya tarik ke sini. Toh nanti ke depan kita lihat seperti apa. Kalau di sini ada mata tunas mungkin juga bisa pakai yang di sini, tapi sementara saya ke depan pakai ini dulu. Yang jelas kalau kita menentukan sejak dini, kurang lebihnya mungkin kita tidak bisa, kita mengikuti nanti pertumbuhannya seperti apa. Nah, coba kita lihat bahan ini nampak dekat untuk di area seputaran sini ya. Kalau yang di lain sini sudah alhamdulillah ada mata tunas yang tepat, dan mungkin di sini ada ruang kosong ya, mungkin di sini perlu ditambah. Tapi nanti saya akan kalau ada teman-teman yang lebih
lebih senior ke sini akan saya pertimbangkan ya, di sini perlu ndak ada untuk tumbuh tunas. Kalau toh mau dibikin tumbuh titik tunas nanti mudah, saya bisa 100%, 90% lah bisa menumbuhkan tunas di sini, karena di sebelah kiri di sini memang sengaja tidak saya buang ya. Nah, buat nanti tempelan mengisi di sini kalau ini sudah panjang, buat sambung susu atau tempel. Oke, di sini juga sudah lengkap, ada mata tunas di sebelah sini, di belakang sini juga ada, sedikit ke bawah tapi ya di belakang sini, cuma di sini yang belum nampak. Nah, ini ada mata tunas kecil-kecil, saya biarkan nanti bisa buat tempel mengisi di sini ya, sama di sini ini. Dan PR satu lagi di sini, sebelah sini ini mungkin masih agak sedikit lama ya kalau kita lihat untuk besar cabang keduanya, tapi mungkin nanti sekitar 2-3 bulan lagi ini masih los subur di atas. Kalau dipres terus menumbuhkan anak cabang mungkin masih bisa mengejar juga ya pembesaran, karena di saat kita potong terus nanti ada mata tunas, kalau pengelosan di sini masih bisa bengkak. Di background juga ada mata tunas di sini, alhamdulillah. Nanti tunggu dulu, masih mudah sekali, kecil, dan terus ini juga kurang sedikit proporsi, kurang besar ya, masih besaran yang ini nanti saya tunggu, masih saya loskan juga ke atasnya. Di sini juga masih kurang sedikit besar, paling 1 bulan sampai 2 bulan lagi saya pangkas. Oke, coba kita lihat untuk yang kita bahas tadi untuk di area seputaran proses untuk terusan as mahkota di atas ya. Kita lihat posisi dari atas seperti apa ya. Kita lihat mendetail untuk dimana saya mencoba untuk proses, ada beberapa mata tunas untuk terusan as mahkota. Kalau kita perhatikan dari bawah nyampe atas ya, sudah nampak saya lakukan beberapa gerakan wiring dari beberapa mata tunas yang sementara ini sudah saya kerjakan. Nah, di sini terlihat yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, di sini ada mata tunas kecil ya, mungkin ke depan akan saya pakai, makanya di sini ada mata tunas kecil yang di sebelah kiri ya, ini saya turunkan biar ini nanti terusan yang ke atas ini bisa besar, mengangkat ini ke atas. Nah, di depan tadi sudah saya sampaikan juga, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa, apakah nanti ada beberapa mata tunas yang lebih tinggi daripada ini kita bisa pakai. Nah, kalau kita perhatikan, kalau saya tadi mau memakai terusan ya as mahkotanya yang ini kita naikkan, kambiumnya jalannya begini ya, jadi kurang begitu enak sepertinya. Tapi nanti kita lihat ya, karena saya di sini juga masih belajar. Terus nanti mudah-mudahan ada beberapa teman yang lebih senior main ke sini, akan saya tunjukkan langkah lebih bagusnya seperti apa. Dan di belakang sana kita lihat coba dari atas posisinya. Untuk posisi pengambilan gambar saat ini posisi dari atas, tapi untuk dari belakang ya, untuk tampak depannya tadi dari sebelah sini. Nah, nampak di sini sudah saya lakukan mencoba mengarahkan beberapa cabang di ruang kosong seperti di sini. Di sini juga ini yang di bawah tadi. Nah, terus di sini juga. Nah, ini yang titik tumbuh tunas ke depan nanti saya mau pakai, dan kita nanti tunggu perkembangannya dulu seperti apa. Nah, nampak ya. Jadi secara anatomi kita juga harus mengarahkan beberapa cabang agar tidak saling urut ya, tidak tumpang tindih. Jadi di sini kan nampak terlihat ya, ini cabang-cabang, terus ada di ruang kosong di sebelah sini, dan di sini juga cabang pertama, walaupun ini sedikit sejajar tapi agak geser ya. Jadi nanti kalau saya potong di sini di cabang pertama, ada pecahan ke sini, ini pas di tengahnya. Dan ada satu cabang di sini ya, yang untuk terusan ke atas saya pengen saya besarkan.
Saya sederhana, memang tidak saya kasih lilit kawat saya wiring dari pangkal bawah sini sampai di atas ya. Saya sederhana, saya kaitkan pakai kawat, saya ikat di cabang di sini, saya tarik ke sebelah kiri sedikit. Yang saya lakukan wiring cuma di sini, saya bengkokkan dan saya luruskan ke atas. Ini bertujuan kalau dililit kawat tentunya akan menghambat kambium jalan dan memperlambat juga untuk pembesaran. Ini hanya trik ide saya sendiri. Oke, apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas karena saya sendiri juga masih banyak belajar. Saya mohon maaf. Nantikan terus untuk update ke depan seperti apa. Insya Allah akan selalu saya tampilkan untuk teman-teman untuk bahan bonsai tauji ini seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.